Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aturan pencacahan. Di mana aturan pencacahan ini terdapat dua submateri, yaitu tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Tentu kalau aturan penjumlahan kita itu lebih kepada menjumlahkan, kalau aturan perkalian berarti kita adalah mengalihkan. Terlihat simpel, tetapi untuk membedakan antara penjumlahan dengan perkalian itu tergantung dari soal yang akan kita kerjakan. Maka dari sini untuk materi hari ini saya langsung mengerjakan soal. Nah, nanti kita bisa belajar membedakan apa itu penjumlahan maupun perkalian dari sini. Jadi mengerjakan soal. Oke. Pertama, untuk aturan penjumlahan. Dari kota X ke kota Y terdapat beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan, yaitu 5 bus, 3 kapal laut, 2 pesawat terbang, dan 2 kereta api. Berarti misalkan di sini ada kota X, kemudian ini kota Y. Nah, ada moda transportasi yang tersedia, yaitu dia punya 5 bus, ada 3 kapal, kemudian ada 2 pesawat, dan ada 2 kereta. Nah, dari sini menempuh dari X ke Y ada 4 moda transportasi. Kita lihat di sini. Kenapa ini menggunakan aturan penjumlahan atau bukan perkalian? Menempuh dari X ke Y ada moda transportasi bus, kapal, pesawat, dan kereta. Dalam menempuh perjalanan dari X ke Y, kita hanya bisa memilih salah satu saja. Kita tidak bisa menggunakan dua sekaligus. Artinya, misalkan saya dari X ke Y naik kapal nih. Jika saya sudah naik kapal, otomatis kan saya tidak bisa naik pesawat. Ya enggak? Dalam sekali perjalanan, jika kita sudah naik kapal, kita tidak bisa naik pesawat atau naik kereta. Di sini kita dituntut untuk memilih salah satu. Artinya tidak bisa sekaligus dua atau tiga. Nah, ciri dari aturan penjumlahan itu adalah dia tidak bisa sekaligus. Maksudnya sekaligus itu apa? Memilih sarana transportasinya. Kalau sudah naik bus, ya udah naik bus. Nggak bakal bisa naik kapal. Nggak mungkin seseorang itu naik dari kota X ke kota Y, naik bus, plus naik kapal dalam satu kali perjalanan. Kan nggak mungkin. Karena orangnya kan cuma satu. Seperti itu. Kalau seperti ini tidak bisa sekaligus, maka dijumlahkan. Penyelesaiannya 5 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Seperti ini. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cara. Nanti itu di soalnya tidak ada lagi kata-kata aturan penjumlahan atau perkalian. Jadi kita harus bisa membedakannya sendiri. Oke, untuk aturan perkalian kita lihat. Bonar memiliki 6 baju, maka kita buat dia punya 6 baju, 4 celana, 3 topi. Oke, kita lihat. Yang ditanya ini di sini adalah tampilan berbeda yang dapat dilakukan. Kalau kita lihat dari sini, si Bonar mengenakan baju, tapi dia juga kan bisa menggunakan celana dan topi secara berbarengan atau sekaligus di sini. Maknanya apa? Kalau kita sudah menggunakan baju atau si Bonar menggunakan baju, masih bisa nggak menggunakan celana? Masih bisa. Memakai topi? Masih bisa. Kalau ini tadi kan harus salah satu. Kalau sudah naik bus, nggak bisa naik pesawat, naik kapal atau naik kereta. Kalau ini sudah pakai baju, masih bisa naik pakai celana atau topi. Maka di sini itu aturannya perkalian. Jadi cirinya dari perkalian itu adalah dia bisa sekaligus. Nanti kita kali di sini untuk menentukan penyelesaiannya. 6 kali 4 kali 3. 24 kali 3.
72 cara. Nah, seperti ini. Jadi cara membedakannya adalah dengan menganalisis soal. Apakah itu penjumlahan atau perkalian. Lanjut soal berikutnya. Ada dua soal di sini. Kita coba membedakan apakah ini aturan perkalian dengan aturan penjumlahan. Kota A dan kota B dihubungkan oleh 4 rute jalan. Di sini kita buat dulu nih. Kota A dan kota B. Rutenya itu ada 4 rute. B dan C dihubungkan oleh 5 rute. Ini 5 rute ke kota C. Jika seseorang pergi dari kota A ke kota C melalui B, tentukan banyak rute yang dapat ditempuh. Dari A ke B itu 4 rute. Kemudian dari B ke C itu ada 5 rute. Ini dikali atau ditambah? Iya benar, ini dikali. Jadi rutenya ada 4, di sini rutenya ada 5. Kenapa dikali? Karena bisa sekaligus. Dari A ke C, dia bisa menggunakan 4 rute sekaligus 5 rute dalam sekali perjalanan. Maka ini cukup kita kalikan saja penyelesaiannya. 4 kali 5 berarti ada 20 cara atau 20 rute yang dapat ditempuh. Seperti itu. Kemudian ini agak sedikit rumit ini. Ada 7 jalan yang menghubungkan desa A dengan desa B. Kita buat dari desa A ke desa B. Nah, kemudian ada desa C. Dari desa A ini ada 7 jalan, 7 rute atau 7 jalan. Kemudian dari B ke C itu ada 3. Nah, Andi ini pergi dari desa A ke desa C melalui desa B. Kemudian kembali lagi ke desa A melalui B. Berarti dari A ke B ke C dia balik lagi ke A melalui B. Jadi dia rutenya bolak-balik. Dari A ke C, kemudian dari C ke A. Seperti ini. Dari A ke B ke C, dari C kembali lagi ke B. Kemudian kembali lagi ke A. Seperti ini. Kan sama aja ya. A, B, C, kemudian balik lagi dari C ke B ke A. Nah, di sini ada syaratnya. Jika ia tidak menggunakan jalan yang sama lebih dari 1 kali. Artinya, kalau dia sudah lewat salah satu rute dari 7 ini, maka ketika kembali dari B ke A, dia tidak boleh melewati rute yang sama tadi. Cara menghitungnya gimana? Kita lihat. Dari A ke B itu ada 7 rute, dari B ke C ada 3 rute, 3 jalan ya. Kemudian dari C ke B, sisanya, tadi kan ada 3 nih. Dari B ke C, sudah dipakai 1. Berarti sisanya tinggal ada 2 jalan. Kenapa kok tinggal 2? Karena 1 sudah dipakai ketika berangkat dari B ke C. Maka ketika dia kembali dari C ke B, sisa jalannya itu ada 2. Tinggal dikurangi 1. Nah, di sini 7 rute, berarti ketika dia kembali itu sisanya tinggal 6 rute atau 6 jalan. Jadi dari A kembali lagi ke A, itu dia melewati beberapa rute sekaligus. Nah, kata-kata sekaligus tadi kan berarti menandakan kalau ini adalah perkalian. Maka cukup kita bisa kalikan 7 kali 3 kali 6. Seperti ini. Hasilnya adalah 252 cara. Sebuah sekolah akan memilih seorang siswa untuk mengikuti kompetisi. Nah, ingat seorang, berarti hanya satu saja. Jika pada tahap final seleksi terdapat 11 putra dan 8 putri, maka banyak cara dijumlah tadi kali di sini kita lihat ada 11 putra dan 8 putri. Yang dipilih itu hanya 1 orang saja.
Artinya apa? Hanya cuma satu, tidak bisa sekaligus, tidak bisa 2 atau 3. Berarti penyelesaiannya adalah 11 ditambah 8 sama dengan 19. 19 cara memilih. Ya iya dong, memilih satu di antara 11 dan 8. Berarti ada berapa cara memilihnya? Ada 19. Kayak gitu. Ini aturan penjumlahan. Sebuah rumah memiliki 4 pintu. Jika seseorang masuk rumah tersebut kemudian keluar dengan syarat pintu masuk dan pintu keluar tidak boleh sama. Tentukan banyak cara yang dapat dilakukan. Masuk dan keluar tidak boleh sama. Berarti ketika dia masuk, nih arah masuk, itu 4 pintu. Nah, ketika dia keluar, pintunya sudah dia masukin tadi, tidak boleh dilewatin lagi. Berarti sisa pintunya ada berapa? Ada 3 sisa pintu. Nah, kalau masih agak belum paham di sini, ini saya buatkan 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, nih. Ini pintunya misalkan ya 1, 2, 3, 4. Seorang masuk. Ketika dia akan masuk, nih ada orang akan masuk. Itu yang terpilih ada pilihannya ada 1, 2, 3, 4. Tadi dia masuk misalkan melalui pintu yang kedua sini. Orangnya sudah masuk. Nah, ketika keluar syaratnya adalah tidak boleh pintu yang sama. Berarti sisa pintunya sekarang ada berapa? Ada 3. Dia bisa menggunakan pintu yang pertama, ketiga, atau keempat. Berarti pilihannya ada 3. Ketika masuk dia pilihannya ada 4. Ketika keluar pilihannya ada 3. Maka tinggal dikali aja, 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 2 angka. Nah, soal-soal seperti ini akan sering muncul ke depannya. Jadi harap dipahami baik-baik di sini. Disediakan angka-angka, ingat angka-angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita buat dulu 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan banyak bilangan ganjil. Ingat di sini ada ganjil. Terkadang di soal itu nanti ditentukan dia ganjil atau genap. Bilangan ganjil, apa itu definisinya adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2, oke. Atau bilangan yang satuannya adalah angka ganjil, yaitu angka 1, 3, 5, 7, 9. Berapapun bilangannya itu, kalau satuannya di antara ini pasti bilangan ganjil. Contoh 731, ini ganjil. Kemudian 225 ganjil. Walaupun angka pertama dan angka keduanya genap, tapi angka terakhirnya ganjil, otomatis nanti itu adalah bilangan ganjil. 923 dan 1 misalkan 9231. Angkanya ganjil terakhirnya, makanya disebut bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan genap gimana? Bilangan genap adalah bilangan yang satuannya genap, atau satuan itu harus angka 2 atau 4 atau 6 atau 8 atau 0. Berapapun bilangan itu, kalau satuannya adalah terdiri dari angka ini, maka itu adalah bilangan genap. Contoh 700. Nah, ini kan genap nih, walaupun angka depannya ganjil. 24 genap. Kemudian 8 itu sendiri kan satuan ini, sudah pasti dia genap. Jadi ini untuk membedakan ganjil atau genap. Kemudian terdiri dari 2 angka yang dapat dibentuk. Berarti kita siapkan tempat. Nah, kita siapkan tempat 2 seperti ini. Digitnya yang akan diisi. Yang bagian belakang itu adalah digit satuan. Bagian depan adalah digit puluhan. Karena dia cuma 2 ya, 2 digit. Kalau 3 digit nanti depannya ada ratusan gitu. Ingat di soal tadi bilangan adalah
ganjil. Kita lihat di sini. Satuannya yang ganjil kan ada di sini 1, 3, dan 5. Banyaknya bilangan ganjil ada 3, yaitu angka 1, 3, dan 5. Maka ini kita isi 3. Ingat 3 di sini bukan menyatakan angka 3 ini, tetapi jumlah dari angka ganjilnya. Banyaknya ada 3, 1, 3, dan 5. Nah, ini saya tulis berarti di angkanya 1, 3, atau 5. Seperti ini. Oke. Terdiri dari 2 angka yang dapat dibentuk. Dari 5 angka ini, 1 angka sudah mengisi tempat satuan. Nah, kalau di soalnya tidak ada ketentuan bahwa angka pertama, angka kedua itu dia tidak boleh sama, kayak ini kan tidak ada ketentuan nih. Angkanya tidak boleh sama atau harus sama. Berarti dia itu angkanya itu boleh sama. Nanti ada soal yang dia tidak boleh sama. Jadi di sini ingat ya, kalau di soal tidak ada keterangan apapun, apakah angkanya itu harus sama atau boleh berbeda dan sebagainya, berarti dia itu angkanya boleh sama. Maksudnya gimana? Jadi nanti angka yang terbentuk 2 digit ini adalah angka yang boleh sama digitnya. Misalkan 33. Nah, 33 kan sama nih. Puluhannya 3, satuannya 3. Atau 55 atau 11. Nah, ini kan dia angkanya boleh sama. Dia akan mempengaruhi tempat puluhan ini nanti. Yang bisa mengisi tempat puluhan itu kan semua angka ini bisa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Semua angka ini boleh mengisi di depan. Maka banyaknya ini ada 5. Kita tulis di sini 5. 5 itu angka apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah seperti ini itu dikali. Maka 5 dikali 3 sama dengan 15. Cara 15 bilangan. Jadi ingat, angka 3 di sini bukan adalah angka ini. Tetapi 3 ini menyatakan banyaknya bilangan ganjil. Yaitu ada 5, ada 3, dan ada 1. Kalau seandainya angka 5-nya ada 2, misalkan sini angka 5 ada 2 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 5, maka di sini nanti juga adalah banyaknya 4. Yaitu sini tambahkan ada 1, 5-nya ada 2. Nah, seperti ini. Tapi kan di sini angka ganjilnya hanya masing-masing 1. Oke, bisa dipahami ya. Cut. Soal terakhir, tentukan banyaknya bilangan genap yang dapat dibentuk dari 2 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan syarat tidak boleh ada angka yang sama nih. Syaratnya adalah tidak boleh ada angka yang sama. Berarti angkanya itu yang terbentuk nanti harus berbeda. Dan ini kan angkanya adalah angka genap. Berarti nanti angka yang terbentuk itu tidak boleh 66, 22, 44. Nah, ini tidak boleh. Oke. Angkanya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bilangan terdiri dari 2 angka. Berarti kita siapkan 2 tempat. Tempat pertama, tempat kedua. Tempat kedua sebagai satuan. Tempat pertama sebagai puluhan. Nah, kita lihat di sini. Angkanya genap. Di sini angka genap adalah 2, 4, dan 6. Banyaknya angka genap yang bisa mengisi satuan adalah ini, 2, 4, dan 6. Itu ada 3 angka. Apa aja itu? Yaitu angka 2, 4, dan 6. Seperti ini. Ingat ya, tadi bilangan genap itu satuannya harus genap. Berarti yang bisa mengisi satuan adalah angka 2, 4, atau 6. Salah satu dari ini. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada angka yang sama. Berarti untuk mengisi tempat yang puluhan di depan sini
Tidak boleh semua angkanya lagi. Artinya angkanya kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu angka sudah terpakai sebagai satuan. Berarti angka yang tersisa di sini adalah tinggal 5. Ingat. Jadi contoh nih, misalkan untuk satuannya tadi terpilih angka 6. Misalkan ya, angkanya 6 yang terpilih. Berarti yang bisa menjadi tempat puluhan itu adalah angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka 6 sudah tidak boleh lagi di sini terpilih. Seperti itu. Nah, berarti ini tinggal kita kali. 5 dikali 3 sama dengan 15 cara. Atau 15 bilangan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.